Wabarakatuh. Kita akan membahas menggambar grafik fungsi kuadrat ya untuk pertemuan kali ini. Nah, kemarin kita sudah mempelajari persamaan fungsi kuadrat. Ini masih ada kaitannya dengan grafik fungsi kuadrat. Nah, grafik fungsi kuadrat itu nanti, jadi grafik fungsi, kalau fungsi kuadrat nanti kita gambarkan itu berupa parabola. Tahu ya parabola? Ya. Nah, persamaan umum fungsi kuadrat itu Y sama dengan, atau Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. AX kuadrat plus BX plus C. Kemarin kalau fungsi kuadrat, kalau persamaan kuadrat, persamaannya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, sekarang adalah fungsi kuadrat, jadi berupa fungsi. Kita menggambarkan itu nanti kita menggunakan dua cara. Yang pertama kita menggunakan grafik ya, tabel. Nanti yang kedua kita menggunakan langkah-langkahnya. Misalkan seperti ini. Nah, yang pertama misalkan kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat min x min 2. Nah, ini nanti gambarkan untuk interval x-nya dari negatif 3 sampai 3. Jadi kalau kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat min x min 2, gambarkan untuk x antara negatif 3 sampai 3. Kalau kita menggambarnya, berarti kita lihat x-nya tadi dari negatif 3 sampai 3 ya, dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, nanti kita akan menentukan nilainya atau kita menentukan nilai fx-nya. Kita cari f negatif 3, f negatif 2, f negatif 1, f0, dan seterusnya. Nah, sekarang kita tentukan nilainya. F negatif 3 berarti x-nya kita ganti negatif 3. Negatif 3 kuadrat min dikuadratkan berarti positif, berarti 9 ya. 9 min 3, min berarti plus 9 ditambah 3, 12 dikurangi 2 berarti 10. Nah, di sini titiknya. X-nya negatif 3, Y-nya ketemu 10. Terus berikutnya X-nya diganti negatif 2. Negatif 2 kuadrat 4, 4 min plus 4 plus 2, 6, 6 dikurangi 2, 4. Berarti X-nya negatif 2, Y-nya ketemu 4. Berikutnya X-nya diganti 1, negatif 1, min plus, berarti 1 ditambah 1, 2, 2 dikurangi 2, 0. X-nya negatif 1, Y-nya 0. Terus X-nya diganti 0, 0, 0, negatif 2, berarti 0, negatif 2. Terus berikutnya X-nya diganti 1, ketemu negatif 2, X-nya diganti 2, ketemu 0, X-nya diganti 3, ketemu 4. Sudah ketemu titik-titiknya di sini. Sekarang kita gambarkan pada garis bilangan. Nah, kita gambarkan sekarang. Kita punya garis bilangan di sini ya, sumbu X sama sumbu Y. Yang pertama, negatif 3,10. X-nya negatif 3, Y-nya 10, tarik ke atas sana. Karena ini baru 8 ya, berarti negatif 10 di atasnya. Negatif 3,10 titiknya di atas sini. Karena ini terlalu atas, nggak saya gambar ya. Terus kalau negatif 2,4. X-nya negatif 2, Y-nya 4. Ini titik yang kedua. Berikutnya negatif 1,0. Ini titiknya negatif 1,0. 0, negatif 2, X-nya 0, Y-nya negatif 2. X-nya 0, Y-nya negatif 2, titiknya ini. 1, negatif 2, X-nya 1, Y-nya negatif 2. Di sini titiknya. 2,0, X-nya 2, Y-nya 0, ini titiknya. 3,4, X-nya 3, Y-nya 4, di sini titiknya. Nah, kalau ini merahnya belum ada, itu kan akan kelihatan hanya titik-titik hitam di sini, titik-titik hitam di sini. Nah, cara kita menghubungkan ya sudah dari atas ini tadi, kamu tarik ke sini. Pokoknya urut ya, nggak boleh lompat-lompat, harus urut. Ini tarik ke sini, terus tarik ke sini, tarik ke sini. Nah, dari sini nggak boleh lurus begini, tapi harus ke bawah sedikit, ke bawah terus naik lagi.
terus naik, terus naik, terus naik. Jadi ini grafiknya, membukanya kemana? Membukanya ke atas. Jadi bisa kita simpulkan, kalau A-nya di sini, A ini positif, ini 1 positif ya. Kalau A-nya positif, kurvanya itu membuka ke atas seperti ini. Tapi nanti kalau di sini A-nya itu negatif, kebalikannya. Berarti kurvanya membukanya ke bawah. Berarti ke bawah, dibalik ini kurvanya. Nah, inilah grafiknya. Nah, di sini ini kan dari sini ke sini sampai sini kan terus naik lagi. Nah, di sini yang dinamakan dengan titik balik atau titik puncak. Namanya titik balik atau titik puncak karena sampai sini akan membalik lagi, kembali lagi. Nah, ini sepasang, ini dengan ini sepasang, ini dengan ini sepasang, ini dengan ini juga sepasang. Nah, ini nanti akan simetris. Ini akan simetris. Sekarang berikutnya, bagaimana kalau kita menggambarkan itu menggunakan langkah-langkahnya atau kita menggunakan rumusnya. Nah, di sini kita akan membuat langkah-langkahnya hanya cukup 4 saja, kalian sudah bisa gambar. Langkah yang pertama, kita mencari titik potong dengan sumbu X. Syaratnya Y-nya sama dengan 0. Ini sama saja dengan memfaktorkan, ditentukan X-nya. Seperti kemarin kita menentukan akar persamaan kuadrat. Nanti kalau yang pertama ini kalian tentukan X-nya, kemungkinan ini kan bisa X-nya 2, bisa X-nya 1, atau tidak mempunyai X. Kalau tidak mempunyai X artinya apa? Artinya tidak mempunyai akar atau akarnya tidak rasional. Yang kedua, kalau titik potongnya dengan sumbu Y, berarti syaratnya X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya ketemu 0, X-nya sama dengan 0, berarti kamu nggak usah hitung, langsung dilihat C-nya. Atau langsung di sini 0, C. Itu juga boleh langsung. 0, C, 0, C. Nah, langsung dicari 0, C saja, nggak perlu dihitung. Terus berikutnya titik balik. Boleh titik balik dulu atau kalian mencari dulu sumbu simetri. Sumbu simetri itu rumusnya X sama dengan min B per 2A. Nah, kalau titik baliknya itu min B per 2A, berarti yang depan ini adalah sumbu simetri. Yang belakang itu D per atau D dibagi dengan 4A. Jadi kalau kita punya titik balik atau ini bisa juga namanya adalah titik puncak, sama saja. Titik balik atau titik puncak. Atau puncak gitu ya. Atau puncak. Ingat, yang depan tadi namanya sumbu simetri lah. Yang belakang ini D per 4A, ini adalah nilai optimum. Jadi nanti kita punya fungsi kuadrat atau grafiknya itu, kita punya ini tadi ya, ada dua. Ada yang membuka ke atas, ada juga yang membuka ke bawah. Kalau membuka ke atas seperti ini, puncaknya kan di bawah. Berarti nilainya adalah minimum, karena di bawah berarti minimum. Tapi nanti kalau membukanya ke atas, puncaknya di paling atas, berarti mempunyai nilai maksimum. Nah, ini tadi ya, berarti ini bisa maksimum, bisa minimum, tergantung A-nya. A-nya bisa positif, bisa negatif. Nah, ini langkah-langkahnya ada 4 ya. Nah, sekarang coba kita kerjakan di sini. Gambarkan grafik fungsi kuadrat untuk Y sama dengan X kuadrat min 2X dikurangi 8. Penyelesaiannya kita tentukan langkah-langkahnya tadi. Yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu X. Syaratnya Y sama dengan 0. X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Kita faktorkan. 8 berarti 2 sama 4. Biar min 2 berarti yang 2-nya positif, yang 4-nya adalah negatif, karena kalau kita kalikan harus negatif 8, kalau kita jumlahkan harus negatif 2. X plus 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 2. X min 4 sama dengan 0, ketemu X-nya sama dengan 4. Jadi titik potong dengan sumbu X-nya nanti adalah negatif 2,0 dan 4,0. Negatif 2,0 dan 4,0. Yang kedua,
tentukan titik potong dengan sumbu Y. Tadi langsung 0, C. C-nya berapa? C-nya negatif 8. Berarti langsung 0, negatif 8. Langkah berikutnya, cari dulu yang sumbu simetri. Yang keempat ini kita balik. Ini yang ketiga. Tak balik ya, biar nanti nitain ini gampang. Itu yang ketiga, ini yang keempat. Kita balik. Kita mencari dulu sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. B-nya berapa? B-nya di sini. B-nya negatif 2. Berarti min 2 per 2A. A-nya ketemu 1. Berarti min plus 2 dibagi 2 ketemu 1. Nah, setelah ketemu sumbu simetri, kita masukkan di 4, yaitu titik baliknya. Tadi rumusnya apa? Min B per 2A, D per 4A. Kamu nggak perlu mencari ini lagi, kan sudah ketemu 1 di sini. Berarti nanti langsung 1 koma. Langsung 1 koma. Nah, ini nggak perlu kamu cari D per 4A juga boleh, tapi kalau kamu cari ya tinggal kamu masukkan di sini. D B kuadrat min 4AC per 4A. Ini tadi kurang min ya, ini kurang negatif. Ini kurang negatif, berarti yang atas ini tadi, yang atas tadi ini juga kurang negatif. Nanti kalian ditambahin negatif di sini. Ini negatif. Negatif. Ini negatif D per 4A. Ini negatif ya tadi ya. Nah, ini nanti juga diganti negatif. Ini juga diganti negatif. Yes, ini diganti negatif. Negatif D per 4A. Ini negatif ya. Nah, kita masukkan tadi, sudah ketemu 1, tidak perlu kamu masukkan D per 4A juga boleh, tapi langsung Bu masukkan di atas sini. Di atas sini. Jadi, X-nya diganti 1. 1 kuadrat, 1 dikurangi 2 kali 1, 2, 1 dikurangi 2 negatif 1, negatif 1 dikurangi 8, berarti negatif 9. Sama kan? Ya, jadi titik baliknya adalah 1, negatif 9. Ingat, kamu gak perlu mencari rumus di sini, tapi cukup Bu masukkan X1, masukkan lagi di sini. Sama jawabannya 1, negatif 9. Dah, gampang ya. Nah, ini tadi sudah ketemu di sini. Ingat, ini tadi min D ya, min D per 4A. Nah, sudah ketemu ini, sekarang kita gambarkan. Nah, kita gambarkan. Tadi kita ketemu titik potong dengan sumbu X-nya negatif 2,0, 4,0, titik potong dengan sumbunya 0, negatif 8, titik baliknya adalah 1, negatif 9, sumbu simetrinya adalah 1. Kita gambarkan dulu. Negatif 2,0, kita buat titiknya negatif 2,0. 4,0 di sini 4,0. 0, negatif 8, ini 0, negatif 8. Sumbu simetrinya dulu, ketemu 1, 1 di sini. Nah, 1 ini kamu buat garis dulu, jadi garis yang putus-putus ini melewati 1 lurus sejajar dengan sumbu Y. Ini namanya sumbu simetri. Sumbu simetri ini ya. Nah, sekarang kita hubungkan titik-titiknya. Negatif 2, berarti dari sini tuh nggak apa-apa, atau dari atas langsung juga boleh. Ini kita tarik ke ini, terus kita tarik ke 0, negatif 8, kita tarik ke titik puncak. Puncaknya tadi 1,9 ya. 1,9, terus dari sini kita tarik naik lagi ke atas. Nah, inilah yang merah gambarnya. Ingat, ini titik potong dengan sumbu X, ini titik potong dengan sumbu Y, ini sumbu simetri yang putus-putus, ini titik baliknya 1, negatif 9. Oh ya, sumbu simetri itu nanti membagi kurva ini menjadi dua bagian yang sama, makanya dinamakan sumbu simetri karena simetris, dibagi menjadi dua simetris. Antara bagian kiri dan kanan itu sama. Jadi jaraknya sama, dari negatif 2 ke 1 dengan 4 ke 1 jaraknya sama. Dari sini ke sini atau dari sini ke sini juga sama. Inilah gambarnya. Dipahami ya? Lanjut. Nah, sekarang kita mencoba menggambar di sini. Jadi tugas terstrukturnya nanti ada dua ya.
Di sini diketahui. Ini tugas 1 ya, tugas 1. Diketahui fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 8 dengan domainnya negatif 4 sampai 4. Tentukan nilai. Berarti dari f4 sampai 4. Nah, ini bisa kita buat menjadi tabel. Kalau x-nya negatif 4 sampai 4, kita buat tabel seperti ini. Nah, bawahnya ini fx-nya, berarti negatif 4 kamu masukkan di sini. Min 4 kuadrat, berarti 16. 2 kali min 4, 8. Berarti 16 dikurangi 8, 8 dikurangi 8 berarti 0. Nanti ini kamu isi, ini jawabannya 0. Dan seterusnya, nanti negatif 3 dan seterusnya kita teruskan. Nah, nanti kan kita punya titik-titik di sini, terus gambarkan grafiknya. Jadi setelah ini nanti ketemu tabelnya, diisi semua, terus digambarkan grafiknya. Nah, itu menggunakan cara yang pertama. Nah, sekarang kita menggunakan cara yang kedua ini. Jadi gambarkan tugas yang kedua ya, tugas struktur yang kedua, gambarkan grafik fungsi kuadrat untuk y sama dengan x kuadrat plus 8x plus 7. Ini gambarkan menggunakan langkah-langkahnya. Nah, jadi ada dua, nanti mengerjakannya satu-satu. Jadi pertemuan 1 sama pertemuan 2 nanti dikerjakan satu-satu dikumpulkan. Sudah, untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini ya. Ini pembahasan fungsi kuadrat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.